Halo, apa kabar pemirsa? Raimu gak ketok, bukaan topenge, wi. Oh, gak ketok ya? Gak. Wah, oke. Oke pemirsa, apa kabar pemirsa Daily Use Multimedia hari ini? Oke, hari ini kita akan membahas ini pertama kalinya kita membahas penipuan. Apa penipuannya? Yuk kita sertakan. Jadi begini pemirsa, seperti pemirsa ketahui bahwa Daily Use Multimedia itu membahas pemakaian harian, niatnya seperti itu. Tetapi hari ini saat video ini dibuat, kami baru mengalami sesuatu. Dan sesuatu ini tampaknya adalah daily dialami atau harian dialami oleh para pemirsa atau banyak orang. Dan modus ini juga daily di-use atau dipakai oleh kriminal. Jadi begini saudara-saudara, kalau misalnya Anda pernah terima telepon, entah telepon konvensionalnya, jadi masih aslinya atau melalui WA, terus ternyata Anda merasa itu dia penipu, Anda itu tidak lepas dari si penipu itu. Jadi nama Anda itu tertanam ke mereka, entah dengan modus mereka ganti HP atau justru mereka ada grupnya. Jadi pelakunya bukan satu orang. Jadi nama Anda akan terus-menerus diganggu dan Anda pasti sering terima call, telepon, dan lain sebagainya yang sifatnya scam. Oke, awal mulanya begini saudara-saudara. Kita tahu semua menggunakan WA ya. Di HP kita umumnya WA. Dan WA itu dahulu kalau misalnya anggaplah seperti ini, kita masuk di menunya seperti ini. Nah, begini. Oke, bisa dilihat. Misalnya seperti ini. Nah, itu bisa di screen capture. Betul nggak? Nah, tapi masalahnya adalah akibat sering di screen capture, maka dijadikan di-download orang, terus dijadikan untuk nipu orang. Bener nggak? Iya nggak? Nah, akhirnya fitur WA tidak bisa lagi men-screen capture profil dari yang punya WA. Nah, problemnya adalah maksud dari WA ini maksudnya supaya nggak digunakan untuk nipu, tapi namanya maling. Ya malah justru karena tidak bisa di screen capture, malah dibuat kejahatan. Nah, kejahatannya gimana? Ini saya ceritakan. Jadi begini saudara-saudara, kalau misalnya Anda pernah terima telepon, entah telepon konvensionalnya, jadi masih aslinya atau melalui WA, terus ternyata Anda merasa itu dia penipu, Anda itu tidak lepas dari si penipu itu. Jadi nama Anda itu tertanam ke mereka, entah dengan modus mereka ganti HP atau justru mereka ada grupnya. Jadi pelakunya bukan satu orang. Jadi nama Anda akan terus-menerus diganggu dan Anda pasti sering terima call, telepon, dan lain sebagainya yang sifatnya scam. Nah, karena pengalaman itu dan kebetulan kita juga bikin video YouTube
di mana saya juga mereview benda-benda seni. Karena bagi kami, benda seni itu juga daily use. Karena terus terang aja, benda seni ini oleh beberapa kolektor itu yang saya tahu adalah salah satu bentuk dari relaksasi. Atau seperti orang itu jalan-jalan ngelencer. Karena mau jalan-jalan, tempatnya macet, tambah stres. Jadi bisa dibilang yang saya kenal, mereka koleksi itu karena untuk refreshingnya dia mengkoleksi. Jadi yang saya mengerti itu dampak dari video, meskipun sebetulnya viewer saya pada saat video ini dibuat, viewer saya belum banyak, subscriber saya belum banyak, bahkan belum monet terus terang. Tapi sudah ada dampak. Dampaknya adalah sering ditelepon seniman, kolektor, ya itu suatu hal yang wajar buat saya, apalagi mereka kenal saya dan saya kenal mereka. Nah, tadi pagi barusan, sebetulnya bukan pagi ya, kejadiannya 2 hari yang lalu, ada seseorang menelpon saya. Mungkin karena dia tidak mengerti, karena bukan di lingkaran seniman atau lingkaran seni lah. Dia menelpon saya, tanya, "Pak, bisa nggak melukiskan untuk rumah saya?" Saya tanya balik, "Loh, sampean siapa?" Ngakunya adalah arsitek. Jadi dia positive thinking saya, berarti ada keperluan untuk desain interior suatu rumah. Bisa jadi dia konsultan ya. Kemudian saya jawab, "Waduh, saya ini bukan seniman, tapi memang COO dari sebuah galeri. Jadi yang saya punya ya koleksi lukisan atau benda seni lain." Maka saya bilang saya punya list koleksinya kalau mau. Dan orang itu mengiyakan, "Oke lah Pak, saya minta." Nah, kemudian saya kasih tahu, "Oke, silahkan datang ke galeri titik-titik," tidak saya sebutkan, karena sebetulnya teman-teman seniman dan galeri juga tahu, jadi supaya tidak makin kacau lah ya ini. Saya kasih alamat untuk dia datang ke galeri itu. Terus kemudian saya kasih juga data beberapa koleksi kami yang memang di-save, disimpan, karena memang belum waktunya pameran atau sudah waktunya pameran, itu menjadi stok. Istilahnya stok istilahnya. Jadi kita kasih tahu speknya, kita kasih tahu lukisannya, misalnya seperti di belakang saya ini. Kita kasih tahu namanya, kita kasih tahu dimensinya, dan tentu saja dikasih tahu harganya. Singkat cerita, malam kita WA-WAan, itu belum dibaca sama dia. Dibaca pagi hari tadi sebelum terjadi perekaman video ini. Dan dia bilang customer dia tertarik lukisannya. Dia tunjuk lukisannya, karya siapa, ukurannya berapa, dan harga berapa. Kemudian dia minta tambah harga. Anggaplah harga itu 25. Dia minta tambah harga 28 jadi 3 juta ya, bener ya, 3 juta. Nah, buat kami tim, ya wes gak apa-apalah, karena dia jadi perantara, ya toh. Dan dia nggak mau komisi, jadi ya mau ngambil profit, ya sudahlah, sah lah. Nah, kemudian tahu-tahu dia minta invoice dahulu. Nah, ini scam-nya mulai. Kebetulan kami di dunia art itu kalau yang beli itu kita tahu ya toh. Nggak perlu invoice aslinya, tinggal langsung transfer atau telat transfer atau apa, karena tahu sama tahu, dan profil kita masing-masing adalah integritasnya bagus semua. Jadi itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah kita tidak kenal. Otomatis saya bilang,
Ya wes, Mas transfer dulu. Nanti invoice-nya kita terbitkan setelah ditransfer. Nah, disinilah scam dimulai. Jadi sebetulnya banyak kejadian seperti ini dan di bidang-bidang lain banyak. Tetapi kalau di benda art dia tidak tahu liku-likunya, jadi dia kejebak sendiri. Maka saya tanya, itu yang beli namanya siapa? Alasan saya adalah karena saya tidak kenal. Jadi supaya invoice ini namanya jelas, karena invoice harus sesuai dengan nama pembeli dan nomornya siapa, karena berkaitan dengan dokumen ya. Jadi benda art seperti lukisan ini biasanya ada sertifikatnya. Apakah ada yang nggak ada? Ya ada, pasti ada juga. Jadi misalnya seniman yang baru merintis apa itu kan tidak memiliki dokumen, baru memiliki dokumen sertifikat original itu biasanya diterbitkan oleh galeri. Nah, ini yang bisa menjadi nasihat buat teman-teman yang berbisnis non-art, karena sebetulnya prinsipnya sama saja. Jadi, kebetulan, dan memang kita persiapkan memang, kita mempunyai rekening lebih dari satu, dan rekening ini kami siapkan satu namanya rekening sampah. Tujuannya adalah supaya kelacak orang transfer nipu. Jadi kalau kita nggak kenal dan kita ragu, kita kasih nomor rekening yang itu. Kenapa? Kalau rekening reguler itu transaksinya banyak, sehingga kita ngecek pun butuh waktu. Kalau nggak teliti sedikit lewat. Nah, ketahuannya setelah punya rekening khusus ini, ternyata tidak transfer. Karena saya menyadari hal ini sudah aneh. Masa orang kepingin beli lukisan tidak dilihat dulu fisiknya? Itu suatu hal yang aneh. Kecuali ya, kita tahu sama tahu yang beli, dan yang beli itu biasanya datang ke galeri atau apa baru milih, itu logis. Ini tidak pernah lihat barang dan seperti penipu mobil itu loh, yang jual beli mobil mirip. Jadi tidak lihat mobilnya, tidak lihat spesifiknya dengan teliti, itu sudah menimbulkan kecurigaan buat kita, sehingga kita berkesimpulan harus cek ini. Dan cek berikutnya adalah di rekening kami, tentu saja dia tidak transfer, tetapi kami tidak langsung konfirmasi ke dia, kok belum transfer? Tidak, kita nggak ngomong dulu. Terus dia tanya, Mas, ini profitnya gimana? Ini mulai kejebak dia. Sesuai dengan perdagangan normal, maka saya bilang, Mas, namanya komisi atau profit itu kita kasih setelah keluar invoice dan barang terkirim. Karena barang seni pada umumnya untuk orang yang belum dikenal, ya memang begitu. Kalau sudah dikenal itu tahu beres, kita tidak peduli. Nah, tapi kita kan karena namanya nggak dikenal, maka saya bilang begitu. Oke, akhirnya kejadian berikutnya adalah dia memberi nomor telepon yang beli katanya, karena kan untuk kita mau konfirmasi invoice dan dokumen-dokumen seperti sertifikat dan lain sebagainya, sertifikat origin ya, yang oleh galeri kita. Nah, di sini scamnya dimulai. Waktu kami telepon, ternyata teleponnya itu gambarnya mobil. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, di WA itu sekarang tidak bisa di screen capture. Karena saya sudah ready, maka akibat tidak bisa di screen capture, ya di capture manual sama kamera, gampang toh. Nah, ini screen capture-nya. Dan yang lebih aneh lagi, yang
tanya, jadi kasarannya seperti ngaku arsiteknya itu juga mempunyai WA yang sama. Kebetulan juga tidak bisa di screen capture, ya saya foto lagi dan fotonya seperti ini. Nah, setelah saya tunjukkan fotonya, Anda merasa aneh bukan? Masa orang dengan integritas tinggi, satu, fotonya bukan wajahnya dia, kedua, antara makelar, orang tengah makelar, dan yang beli, jenis fotonya sama, yaitu sama-sama mobil dan sama-sama Alphard, yang beda grillnya doang. Nah, aneh kan? Akhirnya saya teleponlah ke si pembeli itu dan saya komplain di situ. Mas, izin telepon, ternyata nggak diangkat. Maksud saya mau tanya kenapa uangnya belum masuk. Ternyata nggak diangkat, tutut gitu. Maka nextnya adalah saya telepon yang ngaku arsitek ini, dan ternyata juga akhirnya tidak bisa ditelepon, alias kejahatannya terbongkar. Nah, di sini akan saya memperingatkan ke pemirsa, termasuk mungkin seniman-seniman yang baru. Jadi dia itu juga minta kontaknya seniman saya, seniman yang biasanya dilindungi oleh galeri-galeri. Jadi kalau misalnya seniman A dilindungi galeri A, mungkin nggak dilindungi galeri B, tapi misalnya galeri B butuh barang, maka akan berhubungan antar galeri. Itu yang umumnya terjadi. Nah, tetapi ini minta senimannya. Saya pikir, oh dia mau bikin mural. Kebetulan saya memang punya teman seniman mural. Tapi tetap tidak saya kasih, saya bilang ya Anda harus berhubungan dengan galeri. Kamu mau gambar apa itu hubungannya dengan galeri. Karena apa? Kita juga ngelindungin senimannya. Karena ternyata, jadi begini, hati-hati. Seperti yang saya awal bilang, adalah kalau kita pernah mengalami telepon penipuan, ada kan yang telepon misalnya, kecelakaan, bla bla bla, pernah kan? Nah, nomor Anda itu di-save dan di-share di grupnya mereka. Dan itu digunakan lagi untuk nipu Anda lagi dengan cara lain, dan itu selalu berputar-putar. Maka saya tidak akan kasih kontak siapapun meskipun kontaknya seniman, karena bisa jadi senimannya yang kena scam. Bisa jadi senimannya nanti yang disuruh terbitin invoice, misalnya dibeli tapi ternyata duitnya nggak ada. Nah, ini yang ditipu siapa? Ada 3 pihak. Yang pertama, kalau saya kasih kasih kontak seniman, otomatis senimannya jadi korban. Tapi kalau dari sisi galeri, galerinya otomatis jadi korban kalau scamnya kena. Dan yang lucu lagi adalah sebetulnya ada korban ketiga. Korban ketiganya adalah yang dikasih invoice. Jadi hati-hati, jangan meluncurkan invoice dulu kalau memang uang belum masuk. Karena invoice itu bisa untuk dibuat nipu orang dan kita yang kena, entah galerinya, entah senimannya. Sekarang dengan kejadian seperti itu yang barusan saya share, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Sebetulnya di bisnis biasa pun seperti itu. Jadi prepare Anda, yang pertama adalah Anda harus punya rekening kedua atau ketiga yang intinya untuk rekening sampah. Maksud sampah ini adalah mudah mendeteksinya. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk seniman, terutama seniman-seniman muda atau seniman-seniman baru yang baru meniti karir, berbaik-baiklah Anda dengan kurator, dengan kolektor, bahkan dengan galeri. Karena terus terang, karya Anda dihargai dan dilindungi Andanya biasanya dari link galeri-galeri yang ada di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, di dunia. Jadi kalau tidak, bukannya saya melarang seniman langsung jual ya. Kalau masih baru menata karir gak apa-apa, tapi kalau sudah karirnya bagus,
nggak kerjasama dengan galeri, yang rugi biasanya Anda sendiri jika terjadi scam seperti yang barusan kami alami. Nah, kebetulan galeri punya instrumentalnya, instrumen-instrumen untuk melindunginya. Jadi seniman pun saya harap juga hati-hati dengan cerita ini, karena saya beberapa kenal dengan beberapa seniman yang masih baru meniti karir, dan saya lihat mereka rentan juga untuk ditipu. Oke, demikianlah review bukan review ya, ulasan khusus, karena ini yang berikutnya untuk masuk studio. Jadi kalau Dailius sampai masuk studio seperti ini berarti ada yang penting banget. Oke, jika Anda suka video kami silakan like, share, komen, dan subscribe channel kami, dan jangan lupa tekan loncengnya. Dan yang utama adalah saya berharap bantu info ini dengan menge-share, karena supaya makin sedikit korban-korban penipuan. Kita tidak bisa membantah bahwa ekonomi juga tidak sedang baik-baik saja, sehingga muncullah bentuk kriminalitas yang makin hari makin absurd. Oke, like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.